Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melakukan wisata mistis lagi. Pada kali ini kita berada di Gunung Srandil dan tempatnya ada di Cilacap, Jawa Tengah. Karena memang banyak sebuah rekomendasi dari para sedulur dan rekan-rekan yang mana untuk mendatangi tempat ini, dan alhamdulillah juga kita menyiapkan waktunya untuk bisa hadir dan sowan di Gunung Srandil ini. Mungkin langsung saja kita tanyakan dengan Ki Kirna bagaimana pendapatnya tentang tempat ini, Gunung Srandil. Selamat malam Ki. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum buat sedulur wisata mistis YK. Ketemu lagi pada malam hari ini di Gunung Srandil. Ki, untuk malam hari ini alhamdulillah kita bisa menyempatkan waktu sowan di Gunung Srandil ini. Lalu cerita apa yang sebenarnya akan dibagikan pada sedulur semua kepada rekan-rekan kita yang ada di luar sana. Baik, sejarah di Gunung Srandil ini sebenarnya saya itu dalam 3 minggu ke belakang kemarin itu, selama 3 hari berturut-turut itu saya mendapat impian, atau bahasa Jawanya dapat impen. Nah, itu tempatnya seperti banyak pohon. Waktu mimpi pertama banyak pohon dan ada bangunan, ada sumur. Terus mimpi hari kedua masih sama tapi lebih jelas lagi. Terus akhirnya mimpi ketiga baru tahu bahwa itu Gunung Srandil. Akhirnya kita mempersiapkan waktu untuk bisa ke Gunung Srandil ini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita sudah ketemu nanti dengan juru kunci yang ada di Gunung Srandil ini. Nanti lebih tepatnya beliau nanti yang akan menceritakan tentang sejarah Gunung Srandil, dan mungkin beliau juga bisa menceritakan apa arti mimpi saya di sini. Makanya jangan kemana-mana ya Mas Abdul ya. Ya, siap. Kita tetap stay tune di Wisata Mistis YK. Kita saksikan bagaimana nanti Kita obrolan dengan juru kunci yang ada di sini ya. Jelasan dari semua apa yang kita alami ini. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, boleh nanti kita akan datangi salah satu juru kunci yang memang tadi sempat ketemu, dan kita akan mengajak ngobrol beliau dan kita akan tanyakan bagaimana silsilah atau sejarah dari Gunung Srandil ini. Terus apa saja sebenarnya yang ada di Gunung Srandil ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis YK, kali ini kita sudah bersama juru kunci di Gunung Srandil ini. Selanjutnya kita akan tanyakan beliau tentang silsilah dan sejarah di Gunung Srandil ini. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, mau tanya nama Bapak siapa? Pak Hadi Suwarto. Pak Hadi Suwarto Alias Pak Agus. Pak Agus, biasanya nama akrabnya dipanggil Pak Agus ya? Pak Agus. Pak Agus, Pak Hadi Suwarto atau yang biasa disapa dengan Pak Agus. Nah, beliau kebetulan pada malam hari ini jadwal piket ya Pak ya? Iya, iya. Selaku juru kunci, karena banyak juru kunci yang di sini namun ada jadwal piketnya tertentu ya Pak? Iya. Pak Agus, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan dari Kirna maupun dari saya, agar informasi mengenai Gunung Srandil ini terhadap rekan-rekan dan sedulur semuanya yang ada di luar sana paham. Nanti akan mohon dijelaskan untuk bagaimana Gunung Srandil ini dulunya bisa ada atau bisa dikenal oleh orang di luar sana itu. Iya. Ya itu, Gunung Srandil mulai dikenal ya zaman dulu itu terkenalnya itu Mbah Gusti Agung dengan awalnya Kaki Semar. Mbah Gusti Agung dan Kaki Semar. Nah, itu. Mbah Gusti Agung itu siapa? Nah ini yang di belakang. Saya Sultan Muridin, saya Maulana Sayyidatullah Fatullah menggelar agama Islam.
Nah, dibantu sama Ki Semar. Ki Semar itu yaitu Pamomonging Jakarta, yaitu jadi terkenalnya Gunung Sandi. Itu ada simbol kaki Semar 1610 itu, karena tanggal 1610 itu terkenal jadi Sandi, bukan se-Indonesia, seluruh dunia. Adil hukum lah, terkenal. Sandil Gayu Sarno Kayu Kularing Adil. Itu artinya apa, Pak? Artinya ya kita sadar, ya gimana lah, kita orang ada pasol yang kaki Semar ada pasol ya, sering dihina, sering apa, tapi kan menjadi orang yang popularitas itu Sandil ya gitulah. Satu, Pesarian Bagus Jagung Sultan Muhyiddin itu nomor 1. Kedua, Nini Dewi Tanjung Sekarsari. Nini Dewi Tanjung Sekarsari, Yaitu perempuan. Ketiga, Kaki Semar. Keempat itu ada perempuan namanya Malingagung di pojok sana. Malingagung itu aslinya Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu jadi juga petilasan. berarti ada sebuah petilasan Sunan Kalijaga di sini. Ada pojok sana. Terus ke 5 itu Juragan Dampu Awang. Juragan Dampu Awang Itu asal Cina, asal Cina. Tiongkok ya. Itu juga tertelukan. Itu punya pembantu namanya Dundira Pangeran, supirnya lah. Dulu kira Iya. Itu terus di situ kan dulunya mendarat di sini pakai perahu. Itu tongkatnya ditanamkan, motor perahu itu masih utuh, wujudnya pohon jambu. Masih utuh di sebelah pojok itu. Terus muter lagi naik di atas, Mbah Langlang Buana, asal Sumedang. Itu di Sandil ada 8 petilasan. 8 petilasan dari orang yang memang benar-benar memiliki kemampuan dan Iya. sejarah. Iya, iya. Nah, terus di sini ada juru kunci makam. Sebelah timur, sebelah sana itu juru kunci namanya Kunci Sari Danasari. Kunci Sari Danasari. Itu pokok, kunci pokok yang menentukan seperti saya itu makam, itu dimakamkan di situ. Istilahnya juru kunci yang pertama ya? Pertama namanya Kunci Sari, punya anak Danasari, disebut Mbah Sukmo Sejati. Beliau biasa dipanggil dengan Mbah Sukmo Sejati. Kalau sini ya panggilannya Mbah Sejati. Jadi semua ada 9. Makannya cuma 1 yang nama Sukmo Sejati. Nah, tiap penembahan itu ada permohonan sendiri-sendiri. Kalau ini Bagus Jagung keluhuran, ya kan? Keluhuran, ya kita berwibawa, punya toleransi, ya. Itu Bagus Jagung. Yang kedua, Nini Dewi Tanjung Sekarsari, itu perempuan. Ya mohon apa, aku ingin punya nasib perempuan, mohon kepada Nyai Dewi Tanjung Sekarsari, ya tembung dilalah kan. Nah, kalau mohon pada Kaki Semar itu ya istilahnya kebatinan Kaki Semar ya, jadi ada sendiri-sendiri lah ya, Kaki Semar. Nah, itu yang bernama Malingaguno bahkan disuruh yaitu untuk kasabten. Nah, tambah lagi Ki Juragan Dampu Awang Juragan itu untuk dagang. Jadi semua ada permohonan sendiri-sendiri. Nah, kalau yang di atas untuk pangkat, ya pengasan gayu menjadi apa, DPR, kepala desa, itu ya naikkan ke atas. Insya Allah kebanyakan terkabul. Jadi ada memang memiliki tempat-tempat masing-masing dan permintaannya masing-masing. Masing-masing. Ya tujuannya apa? Itu Sandil itu gayu kalau bulan yang adil, ya
rezeki lah. Pada saya simpel ya rezeki. Ya kebanyakan dulunya ya pertama orang pejabat datang kemari ya Pak Karno. Berarti sempat beliau pernah singgah di sini ya? Iya, sampai bertahun-tahun. Iya, Pak Karno di sini. Pak Karno masih bisa menjadi pejabat presiden gara-gara dari Tanjil itu dikasih tongkat yang dipegang gitu ya. Ya, itu memang dia di sini beliau itu ya ngabdi lah, ngabdi mau mengusir penjajah, gitu ya. Nah setelah itu dia Pak Karno selesai sudah ya Pak Harto, itu pejabat ini banyak yang kesini, tapi cuma diam-diam aja. Iya. Tahu-tahu datang, nanti soan gitu. Itu memang sejarah. Berarti memang para sedulur dan rekan-rekan wisata Mistis Jeka ada banyak cerita sejarah sebenarnya yang tercipta atau yang ada di Gunung Serandil ini. Iya. Karena kan orang memang zaman dahulu yang memiliki sebuah keinginan yang memang sangat besar melakukan ibaratnya tirakat atau pinyuwunan permintaan. Ini adalah salah satu tempat yang banyak digemari, istilahnya seperti itu. Mungkin dari Ki Irna, bagaimana pandangannya? Kalau saya mungkin akan lebih menanyakan dalam segi mungkin mistisnya. Iya. Nah, di sini itu apakah setiap peziarah itu bebas mau sesuai dengan tujuannya, ataukah ada jalur harus ke sini dulu nanti baru ke sana, atau bagaimana? Iya, memang kesini nomor satu dulu. Kesini Bagus Jago, ya. Kedua Nyai Dewi Tunjung Sekarsari, ya. ketiga Kaki Semar, keempat Mbah Malinga Gunung, ya. Ya. Kelima Juraganda Bawan, Ya. keenam Dulwira Pangeran Setu, ya. Terus ketujuh Langlang Buana yang di atas. Itu jalur, ya. Naluri lah. Ya. Nah setelah jalur selesai, Ya. semua sudah disekari, ya sama Mbak Sukmo kunci saling barang, tapi sekarang lagi ditutup, ya. Itu muter gunung, harus muter 7 kali, 7 kali. Ya. Muterin ini kawasan ini. Iya, muter gunung. Naluri itu 7 kali. Ya, ya, ya. Nah hari keramat, hari yang ditentukan malam Jumat. Itu hari pertamanya atau hari terakhir? Hari Muterin? terakhir pemuterannya ya terus nyekar harus muter. Oh, nyekar harus muter. Iya. Sebanyak 7 kali. 7 kali. Iya, 7 kali. Tapi itu dilakukan waktu malam Jumat beliau. Ya enggak, bebas. Bebas, ya, Pak. Siang pun boleh. Sekarang bukan cuma pulang, muter ya juga boleh. Jadi itu bebas. Tapi kalau ditentukan ya malam Jumat Kliwon. Oh. Berarti nanti ngelewat sini 7 kali gitu ya? 7 kali muter. Nah setelah itu memang di Serandil itu selamatan untuk setahun sekali bulan Surat. 1 Muharram. 1 Muharram. Iya. Di sini diadakan rame-rame. Siang selamatan tumpengan, malam banyak. Pagi larungan. Itu sudah menjadi tradisi dari Serandil. Tapi bulan Muharram ini sebentar lagi. Nah, kalau larungan Pak Agus, larungan itu apa yang dilarung Pak Agus? Ya bermacam-macam. Hasil bumi kah atau Hasil bumi, ya? ya kalau pendem, terong apa saja seperti di Jogja itu, Ya. itu terus pakaian, ya pakaian ya harus ya beli yang baru lah, itu nanti dilarung di laut. Ya. Bubar wayang, pagi pada larungan. Jadi hasil bumi, ya pokoknya yang punya toko jualan baju ya dibawa. Ya percaya nih, yang percaya soal Serandil itu, cara Serandil itu memang diadakan larungan besar-besaran. Ya ada das kerbau, das samping, di situ ditaruh
ya diarak-arakan, iring-iringan, ada kuda lumping gitu. Terus ada ebek itu apa, salmoni barang, itu tradisi tiap satu suka. Ya paling enggak itu 3 kali lah. Sebulan 3 kali. Iya larungan. Jadi Oh, nomor 1 pertengahan, terakhir penutup. Iya. 3 sebulan 3 kali. Ya sesepuh ini kan. Jadi berbeda-beda sesepuh, tapi ya satu lah. Jadi yang jatuh pertengahan ya ada, yang jatuh terakhir ya ada itu sesepuh. Ya paranormal lah, kuncen itu yang mungkin kadang-kadang. Nah, terus untuk ini Pak Agus, adakah mungkin dari pengunjung yang bercerita ke Pak Agus tentang kesaksian mungkin mendapatkan sesuatu dari sini, entah itu berupa bisikan atau malah benda pusaka atau apa? Pernahkah ada yang seperti itu? Banyak petunjuk, goib, pusaka, itu banyak. Tapi harus ya tergantung orangnya. Orang tersebut apa bisa puasa, apa bisa bertanteki, tidur di sini 3 hari 3 malam, itu mendapat petunjuk atau pusaka atau goib. Terus nah ini tanya selanjutnya, apakah mungkin Pak Agus pernah mendengar cerita dari pengunjung sini berziarah gitu Pak? Ya. Pak, saya melihat ini di sini gitu. Banyak juga. Ya banyak. Kemarin aja itu ada tamu kita, tamu saya, orang dari Sidoarjo, siang-siang melihat ular besar sebelah pojok kebanyakan, sebelah sana belakang ular. Iya, melihat ular siang-siang. Jadi orangnya sampai ketakutan memanggil saya. Jadi saya bilang, saya di sini tuh cepet mbak, ada ular besar. Tapi itu goib ya? Ular tersebut saya datang Hilang. Tapi ya banyak juga yang tahu. Dan di situ ada orang kerja sih, tahu ular itu datang. Tapi setelah itu dilihat enggak ada. Jadi banyak juga. Nah, ini Pak Agus, saya itu bertanya-tanya, mungkin satu pertanyaan lagi. Pak Agus, saya itu selama 3 minggu ke belakang kemarin itu saya selalu mimpi 3 kali berturut-turut untuk ke Serandil. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan Bisa. apa arti dari mimpi saya itu? Itu ada panggilan para bukan, panggil Mas Abed supaya datang ke Serandil. Dipanggil secara batin, secara goib, secara betul. Kan 3 kali dipanggil. Iya. Tepat sekali kan? Iya. Supaya Mas Albert jangan putus hubungan dengan para Pundesari Serandil, Boyoto, Kaki Semar, Boyoto, Nyai Dewi, Boyoto, Bagus Dago, mungkin juga yang manggil Mas Albert Kaki Semar. Perjalanan panjang turunnya waris, yang mesti dipanggil para Pundesari lulusan, mesti manggil mereka. Ya, Ya Bu, jangan kan ya kebatinan gue apa gue, ya kan, ya mesti dipanggil. tahu dari mana Pak Agus kok saya? Dari batin saya. Saya memulainya udah lama. Oh iya. Saya sudah 65 tahun. Siap. Ya mungkin itu sedulur salam mistis YK obrolan kita dengan juru kunci Pak Agus. Mungkin kita akan lanjut nanti dengan berkeliling. Nanti monggo nanti kalau Pak Agus kerso nanti kalau misalnya saya nanti Pak Agus bisa istirahat, kita nanti ditemani sama salah satu teman dari Pak Agus. Yaitu Kaki Semar. Iya. Sekarang ke tempatnya Kaki Semar. Siap.
Iya, matur nuwun Pak Tapi Adis. sayang lampunya mati, begitu lampu mati itu sakit. Saya malah lebih seneng kalau Oke. lampunya mati. Kan kita pakai aja ini. Ya. Mungkin sebelumnya dari tim Wisata Mistis JK itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Agus. Mungkin dengan bersilaturahmi kita ke sini mungkin akan membawa suatu hal yang bermanfaat buat kita dan teman-teman, dan mungkin juga bisa bermanfaat buat Serandil nantinya. Iya, iya. Matur nuwun, Pak Agus. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis JK. Nah, kita setelah tadi melakukan wawancara dan kita sambil bertanya kepada Pak Agus selaku juru kunci di Gunung Serandil ini, nanti akan kita melakukan keliling-keliling dulu untuk melihat situasi dan kondisi di sekitaran Gunung Serandil bersama Kikirna juga. Ya, jangan kemana-mana, tetap ikuti kita. Kita akan menelusuri, kita akan berkeliling mencoba untuk apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi 7 kali. Ya, jangan kemana-mana, tetap ikuti kita. Ini memang bangunan terus. Ini beda, dan ini tempat itu satu kali. Oh. Sedulur wisata mistis JK, ini kita di Gunung Serandil ini batu karang yang biasa kita temuin di pinggir laut. Ini ternyata ada di tempat perziaran ini, batu karang. Tapi memang ini kita tidak jauh dari laut, mungkin jaraknya sekitar 1 kilo ya Pak. 1 kilo dari laut tempat ziarah. Nah, Pak Harto menika Solo nggih, Pak. Solo bu. Dan ini kok guru urusan itu kan stokat. Kalau ini Pak Agus. Ini Dewi Tunjung Sekarsari. Oh. Ini yang berdoa di sini ini yang mau permintaan seperti apa Pak? Ya tujuannya waktu itu kan Mahadewi ya sama Pak mengusir kamu. Iya. Terus kalau misalnya orang mau doa gini ketika apa gitu? Boleh. Ada pinyunan apa? Permintaan khusus apa Khusus, biasanya? ya biasanya perempuan. Untuk perempuan. Ini bayu laki. Oh. Berarti yang doa di sini perempuan Kebanyakan. kebanyakan perempuan. Ya perempuan ingin sukses lah. Jadi Besok saya bisa. bisa disut dulu. Musimnya ke sana. Langsung ya, sambil jalan aja. Kaki Semar. Iya. Berjalan apa makan Kaki Semar. Maksudnya kaki Semar itu apa ya? Kaki Semar itu adalah dewa. Kenapa maksudnya tempatnya disebut kaki Semar gitu? Ya memang berdiri di sini sih Oh. dari zaman dulu. Ya tahu-tahu aja lah. Ini ya pundaknya Pulau Jawa sih. Jadi Kiai Semar yang sering disebut yang Ismoyo itu. Ya ya. Ismuyora itu kan di sini. Nah, masuk mau masuk. Iya, saya tahu. Oh, ini patung Bosi.
Pembantunya semua. Terus kalau yang ini Pak Agus bisa Kayu Kayu. itu tekan yang habis semua. Oh, Ini kayu ini sudah lama, iya. berapa tahun aja ya. Hmm. Sana saya juga tua ini. Oh berarti sebelum dengan jadi Jerwoji kayu ini udah ada ya Pak? Ini dari pohon atau ada kayu terus maaf ditanam di sini atau bagaimana? Nggak tahu ada. Oh gitu, siap. Iya, Iya kan? Siap. Iya. Tahu ada. Nah ini masuk sini. Ini ada oyot pohon namanya kalingga. Ini pohon ini udah berapa abad tahun, ya. Iya. Ya sama mbak saya tua ini, sama bosku saya tua ini. Ini cuma begini aja, besar enggak, kecil enggak. Namanya pohon kalingga. Kalingga. Udah lama ini. Ini memang oyotnya ini kulitnya. Iya. Bisa disobek untuk pengobatan. Hmm. Ya pengobatan apa saja lah. Iya. Yang sakit-sakit, bila ini dikum pakai air ya bisa sembuh gitu. Itulah. Ya. Boleh kita motong atau harus ada yang motong? Ya nyobek sedikit lah. Oh, Kalau ada perlu gitu. iya. Ya. Gitu. Nah, ini tempatnya kasih semak. Kayak gini kan. Iya. Sambil mohon, Iya. terus bakar kubah. Iya. Ya kan, Pak Agus? Iya. Menyala budi bau. Kamu sama segera. Budi tas. Iya, kita juga sama. Pakai ini nggak mau. Oh, iya. Iya. Baik sedulur kami STCK, kita coba untuk mohon restu doa untuk kita semua biar apa yang kita harapkan bisa terkabul. Oke, baik para seluruh dan rekan-rekan wisata STCK. Tadi setelah kita melakukan meditasi dan bersama rekan-rekan sahabat tim sekalian, alhamdulillah sempat tadi ada sebuah sasmita gaib atau bisikan gaib yang didapatkan berdasarkan mimpi Kikena kemarin. Itu kita dapat mewujudkan sebuah pusaka, yaitu kalau berdasarkan juru kunci tadi Semar Kuncung. Boleh nanti diperlihatkan bersama rekan kita. Nah, nih buat para seluruh dan rekan-rekan, ada namanya itu Semar Kuncung. Nah, ini namanya Semar Kuncung, namun di dalamnya ini juga ada ini, boleh dilihat ini hasilnya. Tadi tidak sempat kita shoot dengan kamera karena minimnya pencahayaan juga tadi. Nah, baik para seluruh, mungkin nanti kita tanyakan fungsinya pada dengan Kikirna. Mungkin kita sambil berjalan juga menelusuri lagi, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis JK. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis JK,
Ini kita akan mencoba mengelilingi dari tempat ini, karena tadi kita setelah melakukan meditasi di tempat kaki Semar, dan ini akan menuju ke depan, dekati depan gerbang, dan nanti akan mengelilingi lagi. Dan ada sebuah hal yang memang benar harus diketahui buat sedulur dan rekan-rekan. Mengelilingi tempat ini harus selama 7 kelilingan. Jadi dari titik awal masuk gerbang, kalau mau keliling nanti ada menemui petilasan-petilasan dari para tokoh yang disebutkan kepada juru kunci tadi. Nah, nanti tembusnya di sini tempat akhirnya, dan nanti selama atau 7 keliling baru boleh selesai melakukan prosesi untuk ziarah di tempat ini. Kita ikuti terus penelusuran kita, wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis YK. Nah, ini setelah tadi dari gerbang menuju untuk pintu masuk, ini ada salah satu pohon yang tertua. Kalau juru kunci bilang ini pohon yang paling dituakan, itu tumbuh dari tongkatnya Sambokong, selaku ada tetua Buddha yang di tempat ini. Ini pohon jambu ini pohon yang paling tertua dari pohon-pohon yang lain yang ada di Gunung Serandil ini. Oke, nanti setelah ini akan kita lihat juga ada apa saja yang di petilasan-petilasan sebelah sana. Tetapi ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis YK, ini kita setelah berkeliling lagi, ada petilasannya Sunan Kalijaga, dan beliau dulu sempat singgah juga di sini. Dan ini merupakan, kalau juru kunci tadi bicara, ini adalah petilasannya Sunan Kalijaga. Nah, nanti insya Allah akan ada sebuah perwujudan benda gaib yang dari Ki Kirna, karena tadi sempat mendapatkan bisikan ada yang ingin diberikan kepada Ki Kirna. Kita lihat nanti apa yang didapatkan oleh Ki Kirna. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK.
geser sini. Siapa yang kuat bawa nanti? Siapa yang kuat? Kesut nggak itu nanti? Mungkin bisa dinyalain lampunya. Hitam. Jadi ada warna hitam gila ya. Coba dikursi. Tumpahin. Ya, ntar aja. Mau sih dilihat. Tadi udah dilihat kembang nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Sedulur wisata mistis YK, ini kita di Gunung Sandil, kita mendapatkan sebuah pusaka lagi. Yang tadi kita di tempat Semar, Kiai Semar, tepatnya di Eyang Ismoyo, kita mendapatkan Semar Puncung. Nah, kita di Patilasan Sunan Kalijaga, kita diberikan ini. Alhamdulillah, kita direstui, kita di sini. Mungkin saatnya kita untuk ini ada lafalan Arab kalau nggak salah ya, bener nggak? Ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Oke. Ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bawah sini. di sini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin bukan mungkin, tapi sekarang kita
bersama-sama kita berdoa mengucapkan terima kasih pada Eyang atau Kiai Sunan atau Sunan Kiai Sunan Kanjeng Sunan Kalijogo, karena beliau sudah merestui kita. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, alhamdulillah tadi kita juga sudah berhasil mewujudkan salah satu benda gaib nanti dari pemberian dari Sunan Kalijaga. Nah, setelah kita berkeliling di Gunung Serandil ini, wisata kita pada malam hari ini kita akhiri dulu. Mungkin lain waktu kalau kita bersama tim dan rekan-rekan atau sedulur semua ingin ikut di tempat ini, bisa berikan berikan saran di kolom komentar. Nanti kita akan insya Allah sowan lagi ke Gunung Serandil ini. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share kepada sedulur dan rekan-rekan yang lainnya agar tetap mensupport channel wisata mistis YK di video-video selanjutnya dan yang sudah-sudah. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.